Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan pagi yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini, pertama-tama patutlah kiranya kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan, atas nikmat iman dan nikmat Islam. Patutlah kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita berharap semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya. Tidak lupa saya senantiasa utamanya mengingatkan ke diri saya sendiri dan kepada umumnya kaum muslimin untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan. Bekal terbaik bagi kehidupan maupun nanti di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita menghadiri majlis taklim atau majlis zikir dan majlis ilmu, tentu ada satu tujuan dan maksud yang setiap orang mengharapkan dan menginginkannya. Apa itu? Tujuan utama dari kita menghadiri majlis taklim atau majlis zikir atau majlis ilmu adalah mendapatkan pencerahan tentang kehidupan ini, pencerahan tentang bagaimana seharusnya kita berlaku di masa-masa yang akan datang, di masa sekarang dan masa yang akan datang. Juga mengharapkan bagaimana agar kita semua senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu kita renungkan bersama bahwa begitu banyak manfaat yang dapat kita dapatkan atau kita peroleh dari kehadiran kita di sebuah majlis taklim. Di antaranya, pertama, bahwa majlis taklim ini membentuk suatu budaya, membentuk suatu kebiasaan yang tentu memiliki nilai-nilai yang baik bagi jiwa dan bagi kehidupan kita. Keduanya, kita bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan kita, baik yang satu kampung atau berbeda kampung, bahkan berbeda pekerjaan, berbeda ras, dan berbeda golongan politik. Itu artinya majlis taklim ini menghadirkan rasa kebersamaan karena ada silaturahmi di dalamnya.
Dan terlebih dari itu, bahwa niat kita menghadiri semata-mata karena menjalankan apa yang menjadi kewajiban setiap mukmin dan setiap mukminah, yaitu thalabul ilmi. Dan setiap orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yakni kewajiban ini, Allah pasti memberikan balasan pahala kepada kita semua. Karena itu, mudah-mudahan kita yang hadir di Majelis Ta'lim ini mendapatkan naungan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan hamba-hamba Allah yang dirahmati, diberkahi, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan pagi ini, saya ingin mengulas beberapa materi yang pernah disampaikan dalam kesempatan-kesempatan yang telah berlalu. Jadi mungkin dalam kesempatan sekarang ini saya tidak membawakan materi baru atau judul baru. Tetapi paling tidak apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini mengingatkan kita kembali terhadap bukan hanya sekedar bahwa kita akan beroleh informasi yang baru sehingga bertambahlah pengetahuan kita, tapi juga berkaitan dengan upaya kita untuk mengingat kembali barangkali ada yang terlupa, dan juga sekaligus memperkokoh dan memperkuat apa yang ada dalam jiwa kita tentang apa-apa yang sudah kita ingat selama ini. Hadirin kaum muslimin dan pemirsa rahimakumullah. Materi yang judulnya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya tauhid ini diarahkan ke dua jurusan yang sama-sama memiliki kepentingan. Jurusan yang pertama adalah diarahkan kepada hamba-hamba Allah yang sudah memiliki keimanan, sehingga diharapkan dengan pembahasan tentang tauhid itu, mereka diingatkan kembali tentang komitmen yang harus mereka penuhi. Mengingatkan kembali agar memperkokoh ibadahnya dan semakin memperbagus akhlaknya. Sehingga muncullah dengan bagusnya akhlak dan kokohnya ibadah itu peran-peran mereka bagi agama, bagi negara, dan bagi masyarakat semakin kelihatan, semakin nampak. Karena tujuan awal daripada tauhid yang Allah turunkan kepada umat manusia adalah agar lahir di tengah kehidupan manusia itu sebentuk kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan kemakmuran, dan tauhid sama sekali bukanlah perkara yang menghalangi manusia untuk menikmati kehidupan atau menghalangi kebahagiaan manusia dari urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Bahkan tauhid itu bermaksud agar hidup manusia semakin sejahtera, semakin damai, dan semakin bahagia di muka bumi dengan perangkat-perangkat yang sifatnya duniawi. Tauhid tidak menjadi halangan bagi manusia untuk hidup kaya. Tauhid tidak menjadi halangan bagi manusia untuk menjadi penguasa. Tauhid tidak menjadi halangan bagi manusia untuk menguasai puncak-puncak ilmu pengetahuan yang kemudian melahirkan berbagai kemajuan zaman dan kemajuan teknologi. Bahkan sejarah menunjukkan kepada kita bahwa tauhid yang telah tertanam di hati kaum muslimin pada akhirnya menumbuhkan suatu masyarakat yang dilihat dari politik mereka memiliki kekuasaan bukan hanya sekedar penguasaan di suatu wilayah atau daerah, tetapi mereka sampai kepada kekuasaan yang sangat luas. Hampir 2/3 dunia berada dalam genggaman kaum muslimin.
Tauhid juga ketika hadir di dada kaum muslimin pun kadang-kadang lidah itu begini ya, ada salahnya mengucapkan. Ketika tauhid itu hadir di dada kaum muslimin, maka kaum muslimin dari merayakan sebanyak-banyaknya, kemudian kekayaan itu dijadikannya sebagai sumber kesejahteraan baik bagi penguasa ataupun bagi rakyatnya, bahkan dipergunakan untuk menolong umat-umat manusia yang sedang kelaparan atau kesusahan. Tauhid juga tidak menghalangi kaum muslimin ketika tauhid itu berada dalam genggaman mereka untuk mengembangkan berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan. Bahkan umat Islam sampai memiliki perpustakaan terbesar pada zaman keemasannya. Ini artinya secara singkat kata, tauhid bukanlah penghalang bagi umat manusia untuk sampai kepada peradaban. Bahkan tauhid itu menjadi pendorong bagi lahirnya peradaban yang luar biasa, yang tetap memiliki nilai-nilai religius dan nilai-nilai keadaban yang sebenarnya. Itulah tauhid. Oleh karena itu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ketika tauhid sampai kepada kita, maka tauhid itu hendaklah menjadi suatu urusan yang harus menjadi pegangan kita, yang dengan pegangan tersebut boleh jadi kita menjadi seorang ahli ilmu pengetahuan, atau seorang pemimpin, atau seorang yang bekerja. Yang penting adalah bahwa seluruh apapun yang kita lakukan tersebut berada di bawah naungan tauhid.